Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwa di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview tentang hukum administrasi negara yang dosen pembuatnya adalah Bapak Dr. Haji Didi Mulyadi SMH dengan asistensi Bapak Dr. Erwandi Adidayandi SMH pada pertemuan ke-13 yaitu tentang keputusan tata usaha negara atau BASIKI. Jadi keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi sifat norma hukum keputusan adalah individual, konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum meliputi yang pertama, norma umum abstrak, yang kedua, norma individual konkret, yang ketiga, norma umum konkret, dan yang keempat, norma individual abstrak. Dalam praktik administrasi, pemerintah terdapat beberapa KTUN yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain keputusan tentang perizinan, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, keputusan tentang kepegawaian. 5 dampak keputusan terhadap orang sebagai berikut. Yang pertama, keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah yang adalah perizinan. Substansinya mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin. Yang kedua, dispensasi, pemberian kekecualian melalui pembebasan dari salah satu substansi perundang-undangan. Yang ketiga, konsesi, itu kepentingan umum menuntut kegiatan-kegiatan dari si penerima konsesi, misalnya para penambang dituntut untuk melakukan reklamasi lahan tambang. Keputusan yang menyediakan sejumlah uang, contohnya adalah subsidi diberikan karena pemerintah ingin melancarkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Subsidi BBM karena pemerintah ingin masyarakat dapat membeli BBM. Lalu ketiga, keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban keuangan, contohnya penetapan pajak dan penetapan retribusi. Yang keempat, keputusan-keputusan yang memberikan suatu kedudukan, yaitu contohnya pengangkatan seorang pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian Negeri. Lalu yang kelima, keputusan penyitaan, contohnya adalah pencabutan hak berdasarkan Undang-Undang tentang pencabutan hak milik. Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu atributif adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi adalah dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Lalu adanya mandat. Mandat adalah varian sistem pemberian kewenangan yang ada dalam lingkungan organisasi pemerintahan dengan berpertanggungjawaban tetap pada atasannya langsung. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Fungsi dan aktivitas negara. Perbuatan hukum administrasi negara terdapat akibat hukum, dan HCS perbuatan hukum material ada maksud untuk melakukan akibat hukum. Lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN Objek Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 Angka 3, BASIKI yang meliputi unsur-unsur tindakan hukum publik bersifat sepihak, konkret, individual, menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Tidak bebas, harus berdasarkan hukum, tindakan hukum publik. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum administrasi negara tidak terdapat akibat hukum. Tindakan nyata tidak punya maksud itu ada kalanya merupakan Affirmative Overhead Deed atau OD atau perbuatan melawan hukum penguasa. Yang ketiga, wewenang publik yang melekat pada jabatan aparat pemerintah atau badan TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang PTUN bukan objek tata usaha negara, bebas bersifat sepihak. Ada 2 macam tindakan hukum TUN sebagai berikut, yang mana tindakan hukum TUN berdasarkan hukum perdata, bahwa seseorang dibebani hak dan kewajiban akibat perbuatan yang dikehendaki sendiri. Lalu tindakan hukum TUN berdasarkan hukum publik, yaitu tindakan menurut hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dengan maksud menimbulkan akibat hukum. Ada 2 jenis mengenai kekuatan hukum suatu ketetapan sah, meliputi yang pertama, ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis tetapi dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah setidaknya sampai pada waktu pembatalannya atau sampai pada waktu penarikannya karena banding ditolak. Ada ketetapan yang mengandung ketetapan yuridis disebut ketetapan sempurna yang berlaku sah hanya sementara waktu saja karena alat negara yang wajib mengadakan banding tidak hanya memiliki segi yuridis atau rahmatiyat suatu ketetapan, tetapi juga harus mempertimbangkan bijaksana atau tidaknya pembuatan ketetapan.
Lalu macam-macam golongan keputusan tun diantaranya ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan atau menetapkan atau mengikatkan suatu hubungan hukum. Lalu yang kedua, ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kurang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.